شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا معاشر الطلاب قبل أن نبدأ درسنا نقرأ هذا النظم أولا. Jadi sebelum kita mulai kajian kita baca nadhomannya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersamaan ya. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wadi min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin atawahadda awaluha as-sahihu wa mattasal isnaduhu wa lam yasudda aw yu'al yarwihi adlun dhabidun am mislihi muhtamadun fi dhabtihi wa naklihi wal hasanul ma'rufu turqa wa ghadat rijaluhu la kasakhi istaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kusur wa ma'udhifa lin nabiyil marfu'u malitabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin wa ma bisam'i kulli rawin dattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil mulsalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qaima au ba'da an haddatsani tabassama izun marwi yusnaini au salasa masyhuru marwiyun masalasa an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala wa ma adaftahu ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa kul gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dalus saqitu min husnani wa ma atamudallisan naw'ani al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yunqawla biman fawqahu bi'an wa an wa syani la yuskituhu lakin yasif awsafuhu bima bihi la yan'arif wa ma yukhalif thiqatin fihi mala wal tadu wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin kismu wal qalbu isnadin limatin kismu wal fardu ma qayyatahu bi siqati au jam'in au qasrin ala riwayati wa ma bi illati ghumudin au khafa mu'allalun indahu qad urifa duktila fi sanadin au matni mutaribun inda uhailil fanni wal mudrajatu fil hadisi ma'atat min ba'di alfadir ruwatit tasolat wa ma rawa kullu qarinin an akhi
mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhi muttafiqun labdun wa khattun muttafiq wa didduhu fima dzakarnal muftarik mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun faqsal ghalat wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fawakarat wal kadibul mukhtalaqul masnu'u halan nabiyyi fadhalikal mawdu'u wa qad atat kal jawharil maknuni samaituha mandumatal baikuni fauqa salasin bi arba'in atat aqsamuha summa bi khairin khutimat. Ya. Jadi dibaca ya, demikian. Jadi yang terakhir ini bait yang terakhir ya, wa qad atat kal jauharil maknuni samaituha mandumatal baikuni. Samaituha mandumatal baikuni, aku menamainya nadham al baikuni. Ada demikian ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Coba diperhatikan lagi terjemahannya ya, muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Coba diterjemahkan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Adanya nasta'inuhu, kami minta pertolongan padanya, adanya nyahu itunya ya. Nya. Nah, itu ya yang teliti kalau disemakan ya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fadhal tarjim. Iya, na'am. Loh, jiwa kamu ada yang jelek? Iya, 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 ada. Lanjut. Sudah, sampai sini ya. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung dari kejelekan diri kami ya. Ini jiwa kami, hati kami dan perbuatan kami. Ya, syurur jamak dari syar. Sayyiat jamak dari sayyiatun. Ya, ini jamak, jadi jelek-jelek. Jadi karena Allah Ta'ala berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan yakni kepada jiwa, setiap jiwa fujuraha, yakni sifat fujurnya, jeleknya, wa taqwaha dan sifat baiknya. Jadi di dalam diri kita, diri kalian ini ada fujur dan ada taqwa. Ya, tergantung yang menguasai diri kita ini yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dinul mar'i ala khalilihi, agamanya seseorang terpola menurun teman dekatnya. Ya, karena teman dekat itu mempola, teman dekat itu mempengaruhi jiwa untuk membangkitkan yang jelek. Itu demikian. Makanya disuruh hati-hati. Ya, kalau kita punya teman, teman itu
misuan, ya. Jadi kalau misuan itu apa? Kita nasihati. Yaitu nasihati agar kita tidak katut. Kalau kita nasihati nanti kita akan terseret kalau tidak nasihati. Di situ pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu demikian. Ya, itu. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk kepadanya fala mudhillalah, maka tidak ada yang menyesatkan baginya. Wa may yudlilhu, dan barang siapa yang Allah sesatkan fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk baginya. Ya, ini ada dijelaskan oleh Allah, inna huda hudallah. Ya, itu. Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Ya, ada demikian. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslimah. Dan saya bersaksi tidak ada ilah yang diibadai dengan benar kecuali Allah saja, wahdahu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi, sallallahu, semoga salawat Allah. Ini fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Ada kalimat doa, sallallahu, semoga salawat Allah. Ya, ini ada fi'il madhi. Ini kalimat doa. Semoga Allah, salawat Allah alaihi, terlimpah atasnya. Nya siapa? Nya siapa di sini? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan juga keluarganya. Keluarganya siapa? Wa ashabihi, dan sahabatnya. Sahabat siapa? Wa man tabi'ahum, dan siapa saja yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Sahabat, ya. Ini bi ihsanin ila yaumiddin, dengan baik sampai hari kiamat. Wasallam, dan juga salam terlimpahkan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti para sahabat. Taslimah, dengan betul-betul salam. Amma ba'du, adapun sesudahnya. Diterjemahkan, terjemahannya dianukan, ya. Jangan besok saya itu terjemahkan, nanti tidak ada yang tidak bisa. Oh, belum terjemahan Ustaz. Kalau belum terjemahan, lihat yang lainnya. Itu demikian. Waalaikumsalam. Amma ba'du, adapun sesudahnya. Fahadihi muqaddimatun, maka ini itu muqaddimah. Maka ini itu muqaddimah. Ada itunya, itu khobar. Ya, khobar itu dikasih itu. Al baitu jamilun, rumah itu indah. Nah, ada itunya. Itu khobar, ya. Ini. Fahadi, maka ini itu muqaddimatun, muqaddimah fil ilmil mustalah, di dalam ilmu mustalah. Ya, menjelaskan ilmu mustalah. Al mustalahu, mustalah itu ilmun, ilmu, yu'rafu bihi, diketahui dengannya, akhwalur rawi wal marwi, keadaan rawi periwayat, wal marwi, dan yang diriwayatkan, yakni periwayat dan matannya. Ya, itu demikian, periwayat dan matannya, itu demikian, rawi wal marwi. Sampun enggak ada Bapak? Sampun enggak ada. Oh, iya. Jadi al-mustalah ilmun yu'rafu bihi akhwalur rawi wal marwi. Jadi ilmu diketahui dengannya keadaan periwayat dan yang diriwayatkan, min haisul qabul warrad, dari sisi diterima dan ditolaknya. Ini ilmu mustalah. Ini. Jadi kalau pakai dalil hadis, pakai dalil sunnah, maka kita harus ketahui ini hadis ini diterima atau ditolak. Bisa dijadikan dalil atau tidak, ya.
Itu demikian. Jadi mustalah ilmu yang membahas tentang keadaan rawi dan matannya, redaksinya. Itu begitu. Ya, besok tak tanya. Wa ma huwal mustalah ya Febri? Al mustalah ilmun yu'rafu bihi akhwalur rawi wal marmi min haitsul qabul war rad. Ya, besok tak tanya. Ya Andri, aina Andri? Wah, Andri, wa ma faidatul ilmil mustalah? Apa faidahnya ilmu mustalah? Wa huwa, ini dilihat ya, makanya dilihat itu kalau kecil pakai ini aja ya, rek ganteng ya. Ini yang ganteng ini. Anak tunggal ya. Ini. Oh, suka kecil apa? Yang besar. Kecepatan. Oh, kecepatan. Tapi kelihatan itu. Kelihatan. Oh ya sudah. Oh ya masih muda. Jadi faidatul ilmil mustalah, faidahnya ilmu mustalah ya. Wa faidatu lan utawi faidane ilmu mustalah iku huwa, yaitu utawi faidane ya, utawi faidane ilmu mustalah itu tanqiyatul adillah, tanqiyatul adillah. Nakoyan kini bersih putih ya. Jadi tanqiyah itu membersihkan dalil atau bersihnya dalil. Al hadisiyah sebangsa hadis, jadi bersihnya dalil. Al hadisiyah yang sebangsa hadis. Wa takhlisiha dan murninya dalil. Mimma dari sesuatu ya subuha ya. Ini kalau pakai apa sulasi mujarrad ya, ini ya subuha ini. Jadi yang mengotorinya syaba ya subu, ini syawwaba yusyawwibu, yang mengotorinya min dhaifin yang berupa dhaif wa ghairi dan lainnya. Liyatamakkana supaya memungkinkan minal istidlali dari penggunaan dalil biha dengannya, dengan hadis ya, ini dengan sunnah. Li'annal mustadilla karena sesungguhnya, li'anna li karena anna sesungguhnya, li'anna karena sesungguhnya, al mustadilla orang yang menggunakan dalil, al mustadilla orang yang menggunakan dalil, bis sunnah dengan sunnah rasul, bis sunnah dengan sunnah rasul, yahtaju membutuhkan, yahtaju membutuhkan ila amroini kepada dua perkara. Jadi orang yang menggunakan dalil sunnah, dalil hadis itu membutuhkan dua perkara. Huma keduanya itu, yakni yang pertama al awal, yang pertama subutuha kokohnya, kuatnya, kokohnya subut ya, subutuha kokohnya, kuatnya ya. Hadis anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa betul ini dari nabi? Maknanya apa betul ini hadis sahih ya, ini. Kemudian yang kedua subutu dalalatiha alal hukmi. Kokohnya, kuatnya pendalilannya atas satu hukum. Maknanya antara dalil dengan hukumnya ini cocok enggak? Kadang-kadang dalil itu enggak cocok digunakan dalil. Ya, maknanya dalilnya sahih tapi istidlalnya, penggunaan dalilnya itu salah, tidak pada tempatnya. Ya, itu demikian banyak orang-orang yang menggunakan satu dalil, satu hadis, hadisnya sahih tapi tidak pada tempatnya, bukan untuk itu sebetulnya.
Ya, itu demikian. Contohnya tentang apa? Hadis man sanna sunnatan hasanatan digunakan untuk membenarkan bid'ah hasanah. Lalu itu demikian, ya. Ini. Kemudian fatakunul inayatu bisunnah, maka menjadilah al-inayah, yakni perhatian atau menganggap penting, ya, al-inayah perhatian bisunnah terhadap sunnah an-nabawiyah, ya, atau menganggap penting terhadap sunnah nabawiyah, ya, itu dia perhatian watakunul inayatu, dan menjadilah perhatian bisunnah terhadap sunnah nabawi amron muhimman, perkara yang penting. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya, yakni apa? Perhatian kepada sunnah nabawiyah itu karena sesungguhnya, yakni kokohnya, yakni sunnah dari Nabi, ya, atau ilmu tentang sunnah tadi, ya, yambani alaiha, terbangun atasnya amrun muhimun, perkara yang penting. Ya, karena perhatian kepada sunnah itu perkara yang penting karena sesungguhnya apa? Terbangun di atasnya, yakni apa? Amrun muhimun, perkara yang penting. Wahwa, ya, dan dia itu adalah ma kallafallah, sesuatu kallafa yang telah membebankan Allah bihi dengannya, dengan sesuatu al ibadah kepada hamba-hambanya, min aqaidah yang berupa akidah-akidah, wa ibadatin yang berupa ibadah-ibadah, wa akhlaqin dan akhlak-akhlak, wa ghairi dzalika dan selain itu. Jadi fatakunul inayah, dan adalah perhatian nganggap penting, ya, terhadap sunnah nabawi itu amron muhimman, yakni perkara yang penting. Karena sesungguhnya yambani alaiha, terbangun atasnya amrun muhimun, perkara yang penting. Perkara yang penting yaitu apa? Wa huwa ma kallafallahu bil ibad, sesuatu yang Allah bebankan kepada hambanya yang berupa aqaid, akidah-akidah, wa ibadat dan ibadah-ibadah, wa akhlaqin dan akhlak-akhlak, tingkah laku, ya, adab, ya, wa ghairi dzalika dan selain itu. Wa subutu sunnati ila nabi sallallahu alaihi wasallam, dan subutu sunnah, yakni kokohnya, kuatnya sunnah, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhtassu itu khusus bil hadis, terhadap ilmu hadis, ya, rian manhu, ya, tawaddu awalan, ya, tawaddu awalan idza ghalabaka nu'as, ya, wudu dulu apabila apa? Mengalahkanmu ngantuk mengalahkanmu, ghalabakan nu'as, ya, itu tawaddu awalan, wudu dulu. Wa subutus sunnah, ya, dan kokohnya sunnah ilan nabi, kepada nabi, sampai pada nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhtassu itu khusus bil hadis, terhadap hadis saja. Ini betul-betul dari nabi atau enggak, ini hanya khusus ilmu hadis, ya. Li'annal qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an, nukila ilaina, dinukil kepada kita, ya, dinukil kepada kita, naklan mutawatiran, dengan penukilan yang mutawatir, qat'iyan yang pasti, ya. Al-Qur'an ini lafdzan wa makna, baik secara lafadz maupun arti. Jadi semua sahabat tahu, yang besar yang kecil, ya, begitu ayat turun langsung menghafal. Jadi semuanya tahu, tidak perlu ini riwayat siapa dari siapa, tidak perlu, ya. Itu demikian. Karena apa?
semua tahu, ya langsung dihafal, ya. Itu demikian. Dan rata-rata sahabat itu hafal Al-Quran walaupun masuk Islamnya umur 25, umur 40. Kenapa? Karena setiap hari dibaca, ke pasar dibaca, ya naik kendaraan dibaca. Itu begitu, segala aktivitasnya dibaca kecuali ke tempat-tempat kotor, ya ke WC dan lain sebagainya itu tidak dibaca. Tapi kalau naik kendaraan, sahabat itu sambil baca Al-Quran, ya. Kemudian di pasar sambil nunggu jualan itu baca Al-Quran. Itu begitu. Sehingga rata-rata hafal Al-Quran. Wa naqalahul asaghir, dan menukil Al-Quran, wa naqalahu, dan menukilnya Al-Quran. Siapa al-asaghir? Orang anak-anak kecil. Anil akabir, dari orang-orang tua. Ya, menukilnya murid dari gurunya. Seterusnya itu. Sampai sekarang penghafal Al-Quran, ya jumlahnya jutaan. Walaupun Al-Quran dibakar, ya, tapi tidak akan hilang. Oleh karena itu banyak pemalsu Al-Quran yang hendak merubah Al-Quran, ketahuan semuanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada di hatinya umat Islam. Al-Quran itu suci, maka tidak akan bisa, ya, masuk ke dalam hati yang kotor, ya. Itu demikian. Makanya penghafal Al-Quran tidak mau dengarkan musik, ditutup telinganya, ya. Itu demikian. Karena apa? Itu menyebabkan hati kotor. Itu demikian, ya. Ini. Jadi makanya mereka tutup itu dari musik telinganya, ya, agar apa? Agar mampu menghafalkan Al-Quran. Itu demikian. Ini. Fala yahtaju, maka tidak membutuhkan. Rasyid, ya, fala yahtaju, maka tidak membutuhkan. Ilal baksi, kepada pembahasan. Pembahasan, bahas itu dari bahasa Arab al-bakhs, bahas, ya, itu. Fala yahtaju, maka tidak membutuhkan ilal baksi, kepada pembahasan. An subutiha, tentang kuatnya, kokohnya, ya, Al-Quran. Tidak perlu dibahas, turun langsung dihafal, turun langsung dihafal. Itu demikian, ya. Summa i'lam, ya, menjadi apa bacanya? Summa lam, hamzanya hamzah wasol kecepit di tengah, tidak terbaca. Summa lam, kemudian ketahuilah, anna ilmal hadisi, sesungguhnya ilmu hadis, yanqasimu, terbagi, ila qismaini, menjadi dua bagian, dua macam. Yang pertama ilmul hadisi riwayatan, ilmu hadis riwayat. Yang kedua ilmul hadisi dirayatan, ilmu hadis dirayat. Rasyid, tawadda awalan idza kunta, ya, na'isan, ya, fatawadda awalan. Jadi ilmu hadis apa? Ada berapa macam, Mas Afif, ilmu hadis? Ada dua, apa saja? Ilmu hadis riwayatan dan dirayatan, ya, ini. Kemudian najm, ya, ilmu hadis ada berapa macam ya najm? Isnain, ya. Uzkurhuma, sebutkan keduanya. Aywa, na'am, ya. Ini. Fal ilmul hadis riwayatan, maka ilmu hadis riwayatan, ya, yabhasu, membahas, amma yunqalu, dari sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aqwalihi, dari ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wa ahwali, dan keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal bahsu fi ma yunqalu la fin naqli, dan pembahasannya
fi ma yunqalu, pada sesuatu yang dinukil, la fi naqli, tidak pada penukilannya. Ya, yang dibahas ini redaksinya, bukan apa? Bukan periwayatnya. Redaksinya ini, hadis ini ada apa? Hadis fi'liyah, perbuatan Nabi, atau qauliyah, ucapannya Nabi, atau apa? Akhwal, keadaannya Nabi. Fadhal. Misaluhu, misalnya, idza ja'ana hadisun. Ya, misalnya adalah apabila datang kepada kita hadisun, satu hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innana, maka sesungguhnya kami, nabhasu, kita bahas, fihi, di dalamnya, ya. Jadi apabila datang hadis dari Nabi, maka kita bahas di dalamnya. Hal huwa qaulun, apakah hadis itu masuk qaulnya Nabi, au fi'lun, atau perbuatannya Nabi, au halun, atau keadaannya Nabi. Ya. Ini yang kita bahas. Ini hadis apa? Riwayatan. Wa hal yadullu ala kadza, dan apakah menunjukkan atas ini, seperti ini, kadza, seperti ini, yakni ucapan atau perbuatan atau hal. Au la yadul, atau tidak menunjukkan, ya. Fahada huwa, maka ini dia, ya. Fahada huwa, maka ini dia ilmul hadis riwayatan, yakni ilmu hadis riwayatan. Wa maudu'uhu, dan temanya, al-bahsu fi dzatin nabi, yakni pembahasan, bahas itu bahasa Arab, bahas, pembahasan, ya, membahas. Ini bahasa Arab, bahas, ya. Jadi wa maudu'uhu, dan temanya, judulnya, al-bahsu, pembahasan, fi dzatin nabi, yakni tentang zatnya Nabi. Wa ma yasduru an hadhihi dzat, dan apa saja, wa ma, dan apa saja, yasduru, yang keluar, min hadhihi dzat, dari ini zat. Itu demikian, ya. Ini jadi wa ma yasduru an hadhihi dzat, dan apa-apa yang keluar dari zat ini, yang keluar dari zatnya Nabi, min aqwalin, yang berupa apa? Ucapan Nabi, wa af'alin, perbuatan Nabi, wa ahwalin, dan keadaan Nabi. Wa minal af'ali al-iqraru, termasuk dari bagian fi'liyahnya Nabi itu adalah ikrarnya Nabi atau takrirnya Nabi. Takrirnya itu apa? Yakni persetujuan atau penetapan Nabi. Nabi menetapkan. Ya, contohnya ada sahabat makan dhob. Dhob itu sejenis nyambi. Nabi tidak suka, tapi Nabi diem, membiarkan. Ya, ini namanya takrir. Maknanya apa? Nabi mensetujui walaupun diem. Nah, itu begitu. Nah, ini namanya takrir, ya. Itu demikian. Takrirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu demikian. Fa innahu, maka sesungguhnya ikrar itu yu'tabaru fi'lan, itu ungkapan satu fi'il, ya. Satu apa? Satu perbuatan. Jadi takrir itu ungkapan satu perbuatan. Diem itu berarti apa? Enggak melarang, berarti boleh. Wa ammal akhwalu, dan adapun keadaan-keadaan Nabi, fahiya sifatuhu, maka dia itu sifatnya Nabi, katuli, seperti panjangnya Nabi, wal kisori, pendeknya Nabi, wal launi, dan warna kulitnya, wal ghadab, dan juga marahnya, wal farah, dan gembiranya, wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang semisal, yang menyerupai itu. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupai itu. Uktub ya Andri. Ya. Ini catat, ya, uktub.
Ini ilmu hadis apa riwayatan. Ya, ini. Jadi ilmu hadis riwayatan itu membahas tentang matannya, redaksinya, atau sabdanya Nabi. Nabi bersabda begini ini masuk apa hadis itu tentang apa? Qauliyahnya, ucapannya Nabi. Ya. Atau apa? Hadis itu dari sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, saya melihat Nabi SAW melakukan ini ya, ini fi'li, ya, itu demikian. Atau keadaannya Nabi, ya, ini. Apa ini penting Ustadz? Jawabnya penting. Ya, kenapa? Ya, jadi keadaan Nabi SAW kok dibahas? Tingginya, warna kulitnya, sampai pakaiannya, sampai jenggotnya. Kenapa dibahas? Karena banyak orang yang ngaku mimpi ketemu Nabi, tapi dia tidak tahu ciri-cirinya Nabi. Nek perasaan itu, nah itu. Aku mambengi ngipi ketemu Nabi, ya. Terus ditanya, dalam mimpimu tadi malam apa Nabi itu jenggoten apa enggak? Enggak. Wah ini. Ya itu. Terus kemudian pakaiannya Nabi itu di bawah mata kaki atau di atas mata kaki? Di bawah ngelembre. Itu bukan Nabi. Ya itu demikian. Dan lain sebagainya. Itu begitu. Pakaiannya Nabi itu di atas mata kaki. Ya itu demikian. Ya. Ini jubahnya, sarungnya, celananya. Itu demikian. Di atas mata kaki. Jadi itu pentingnya di situ, ya. Itu. Oh Nabi tidak bisa, setan tidak bisa menyerupai Nabi, betul itu. Tapi kalau kamu tidak tahu cirinya, bisa setan menyerupai. Bukan Nabi karena apa? Cirinya tidak mungkin disamai oleh setan. Ya, itu. Tidak mungkin setan itu nyunak celananya cingkrang, tidak mungkin kan begitu ya. Itu gitu. Jadi di situ. Amal ilmul hadisi dirayatan. Adapun ilmu hadis diraya. Ya. Ini sudah siap tarjim. Ya, itu. Amma ilmul hadis dirayatan. Adapun ilmu hadis diraya. Bukan riwayat tapi diraya. Ya, ini. Jadi bukan ilmu hadis apa riwayatan tapi dirayatan. Fahuwa maka dia itu ilmu yubhasu dibahas fihi di dalamnya. Jadi ilmu hadis yakni dirayatan, ilmu yubhasu dibahas, ya, itu fihi di dalamnya, ya, an ahwalir rawi matur nuwun. Jazakallah khair. Jadi apa ilmu yang dibahas yakni apa di dalamnya an ahwalir rawi tentang keadaan periwayat wal marwi dan yang diriwayatkan, yakni periwayatnya dan matannya, redaksinya, min haisul qabul warrad, jadi dari sisi diterima dan ditolaknya. Misaluhu, misalnya. Misal sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Misaluhu, misalnya. Idza wajadna, apabila kami dapatkan. Idza, apabila wajadna, kami dapatkan. Ya, ini. Rawiyan, seorang periwayat. Fa inna,
maka sesungguhnya kami, fanya ini maka, fa inna maka sesungguhnya kami nabhasu membahas hal hadar rawi apakah ini periwayat makbulun diterima ammardudun ataukah ditolak. Ya, jadi ilmu hadis apa diroyatan itu misaluhu misalnya iza wajadna apabila kami dapatkan rawiyan seorang periwayat fa inna maka sesungguhnya kita nabhasu membahas hal hadar rawi apakah ini seorang periwayat ini makbulun diterima ammardudun atau ditolak. Lo periwayatnya wong tukang goro gak diterima ya. Oh periwayatnya tuh suka apa? Suka mendem ya, itu tidak diterima. Jadi periwayat ahli maksiat bahkan apa? Yakni kehilangan muru'ah. Muru'ah itu apa? Apa namanya ya? Jadi tidak memperhatikan harga dirinya. Ya, itu gitu. Mangan tangan kiwa ambek ngadeg. Wah, ini. Nah, itu tercela ya itu. Ya itu, jadi apa? Jadi kebiasaan yang tercela. Tapi kalau masyarakat situ menganggap tidak tercela, ya tidak tercela itu gitu. Misal contohnya begitu. Wabihada maka dengan ini. Wabihada maka dengan ini, tahu ya mana? Ini ya. Wabihada maka dengan ini. Ya, ini yang bawah 13 bawah. Ini ya wabihada maka dengan ini na'rifu kita mengetahui anna qabular rawi sesungguhnya diterimanya seorang periwayat la yustalzamu tidak diharuskan ya tidak dilazimkan qabulu marwi diterimanya matannya yang diriwayatkan. Jadi kalau periwayatnya ini orangnya orang baik semuanya bisa diterima periwayatnya, tapi yang diriwayatkan itu belum tentu diterima juga ya. Li'annas sanad karena sesungguhnya sanad, tahu sanad? Sanad itu jalur periwayatan ya, dari Najm ke Rian, Rian ke Novel, Novel ke Mukhlis ke itu sampai kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya bagus semuanya. Diterima periwayatnya. Oh ini jujur, ini semuanya ya. Ini. Tapi apa? Redaksinya belum tentu diterima. Li'anna sanad qad yakunu rijaluhu thiqatan. Li'anna sanad karena sesungguhnya sanad yakni jalur periwayatan tadi, perawi tadi itu kadang-kadang rijaluhu orang-orangnya itu sikotan sikot. Bisa dipercaya. Udulun yakni adil. Itu gitu. Lakin akan tetapi qad yakunu kadang-kadang adalah al-matnu matannya redaksinya syadan itu syad nabrak yang lebih kuat au mu'allalan atau ada cacatnya ya fakhina idin maka tatkala itu maka ketika itu lanak baluhu tidaklah kami menerimanya ya lanak balu ora nerimo sapa kita hu ing
hadis. Nggih. Kama apa kamarnya? Sebagaimana seperti ya annahu sesungguhnya hadis akhyanan kadang-kadang ya la yakunu rijaluhus sanad tidaklah ada rijalus sanad periwayat orang-orang yang meriwayatkan sanad ya rijal sanadnya orang-orang sanadnya itu yasiluna mereka sampai ila haddil qabul sampai pada batasan diterima wasiqati dan dipercaya walakinnal hadis dan akan tetapi hadis nafsuhu zatnya walakinnal hadisa nafsahu dan akan tetapi hadis itu zatnya yakunu makbulan adalah dia itu diterima. Kadang-kadang periwayatnya ini ada yang cacat tidak diterima tapi redaksinya diterima. Matannya bunyinya, lu kok iso? Ah, kok bisa? Ya, ini. Kok bisa? Ya, itu. Wa dzalika li anna lahu syawahid. Wa dzalika yang demikian itu ya, li anna karena sesungguhnya lahu dia mempunyai syawahida saksi-saksi minal kitab wa sunnah dari Al-Quran dan sunnah yang menguatkan hadis tersebut. Ya, jadi redaksinya itu diterima karena apa? Ada hadis sahih yang seperti itu. Nah, itu. Kalau dari riwayat itu memang ditunjukkan oleh para ulama ini dhaif hadis ini. Lu kok diterima? Iya karena ada hadis sahih yang menguatkan itu. Ya, atau dari Al-Quran ayatnya maknanya seperti itu. Walaupun ya apa sanadnya itu tidak diterima. Jadi punya syawahid saksi dari Al-Quran dan Sunnah wa qawaidis syariah dan kaidah-kaidah syariah itu ayiduhu yang menguatkannya. Idzan nek ngono napa nek ngono niki? Jikalau begitu idzan jika demikian faidatu ilmil mustalahil hadis faidahnya ilmu mustalahul hadis ya idzan jika begitu ya itu faidatu ilmil hadis faidahnya ilmu mustalahil hadis ya huwa dia itu adalah ma'rifatu apa ma'rifah pengilmuan ya atau mengilmui ma'rifah nah, pengetahuan bisa ya ma'rifah itu jama'i ma'arif sekolah di sekolah ma'arif ma'arif itu apa ilmu pengetahuan ma'rifah itu gitu jamaknya ma'arif aku sekolah yayasan pendidikan ma'arif ya jamak dari ma'rifah jadi idzan jika demikian faidatu ilmil mustalah faidahnya ilmu mustalah huwa dia itu ma'rifatu yakni apa pengetahuan atau pengilmuan ma yukbalu sesuatu diterima wa ma yuraddu dan sesuatu yang ditolak minal hadisi yang berupa hadis. Hadis ini diterima apa ditolak? Ya, itu ilmu mustalah. Ya. Wa hadza muhimmun bihaddi dzatihi. Wa hadza dan ini muhimmun penting bihaddi dzatihi dengan batasan zatnya. Li'annal ahkam syar'iyyata karena sesungguhnya hukum-hukum syariat mabniyatun itu terbangun ala subutid dalil atas kokohnya kuatnya dalil wa adamihi dan tidak kuatnya dalil wasihati dan sahihnya dalil wa dhaifi dan dhaifnya dan lemahnya dalil. Nah itu demikian ya ini
Rasyid ilmu hadis riwayatan tadi apa Rasyid? Ya. Ilmu hadis diriwayatan itu apa Rasyid? Ustadz tadi saya ngantuk, jawabannya besok aja Ustadz ya. Ya, ada demikian. Ya, kalau Andre nyatet tapi enggak ketinggalan. Ya katanya kecepatan Ustadz lah. Jaluk berangkang tak melaku, apa Melayu, aduh gitu ya. Itu. Nek Melayu gak nututi Ustadz melaku ae ya. Melaku gak nututi berangkang gak iso ngesot. Ya, aduh demikian. Apa? Oh, nek ngesot gak iso, turu iso. Ya, ajib ya, ada gitu. Ini bismillah sudah ya. Bismillah sudah. Ini. Langsung kepada qalal muallif. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Abda'u ingsun miwiti bilhamdi kelawan moco alhamdulillah. Musallian khali mau solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi sang muallif memulai dengan alhamdulillah dan bersolawat ala Muhammadin atas Muhammad khairin nabiyyin ursila sebaik-baik nabi yang diutus. Ya. Qauluhu ucapannya siapa ini? Hu ini. Sang muallif. Jadi qalal muallif itu di atas itu. Muallif itu siapa? Yang menyusun. Mana alhamdulillah. Anak ini. Ya sudah masuk halaman. Kam salasa wa isrun. Ya itu 23 ini. Ya. Qalal muallifu berkata sang muallif yang menyusun kitab muallif rahimahullah semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah ini kalimat doa. Maknanya apa rahimahullah? Semoga Allah merahmatinya. Yakni semoga Allah menjaga dia. Semoga Allah mengampuni dia dari dosa yang telah lalu dan menjaga dia dari dosa yang akan datang. Itu rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya ya. Rahmat itu penjagaan Allah diantaranya dijaga dari perbuatan dosa. Karena ada orang itu walaupun dinasehati cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tidak terlintas di dalam hati, gak nyantol belas. Kenapa? Tidak dapat rahmat, tapi dapat basuki rahmat. Itu begitu ya. Itu demikian. Jadi rahmatnya Allah tidak dapat. Itu gitu ya. Ini itu rahmat. Rahimahullah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah ampuni dosa yang lalu dan semoga Allah jaga dari dosa yang akan datang. Itu begitu. Abda'u aku memulai bilhamdi dengan alhamdulillah. Yuhi. Apa makna yuhi? Auha yuhi. Wahyu. Mewahyukan. Ya di sini apa? Jadi diucapkan di sini. Dia apa? Dituliskan. Ya itu gitu. Wahyu itu dari yuhi. Auha yuhi. Mewahyukan. Kalau kepada Rasulullah ya ini bi'annahu bahwasanya dia, jadi yuhi di sini dituliskan bahwasanya dia sang muallif lam yadhkur basmalah, tidak menyebutkan bismillah. Ya.
fa innahu law bada'a bil bismillah. Bahwasanya kalau dia memulai dengan bismillah, tapi enggak abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Itu gitu. Ya, jadi ditulis bahwasanya dia itu enggak menyebutkan bismillah. Fa innahu. Jadi yuhi ini makna yang tepat sebetulnya diilhamkan. Jadi diilhamkan kepada penulis itu, dia ndak nulis bismillah tapi dengan memulai dengan alhamdu. Fa innahu law bada'a bil basmalah. Ya, itu. Jadi maka sesungguhnya kalau memulai dengan basmalah, ya lakanatil basmalah hiyal ula. Sungguh adalah bismillah itu yang pertama. Walidzalika yasukul insanu ala bada'il mu'allif bil bismillah amla. Ya. Walidzalika dan karena itu yasukku syakka yasukku sakkan. Apa sak? Ragu. Itu sudah jadi bahasa Indonesia syak. Aduh hatiku sak. Nah, itu ragu. Jadi bahasa Arab syakka yasukku sakkan. Yani itu. Walidzalika dan karena itu yasukku ragu. Siapa yang ragu? Al insanu manusia, maknanya orang yang membaca kitab ini. Ya, itu hal bada al muallif, apakah memulai sang muallif yang menyusun kitab ini bil bismillah dengan bismillah amla ataukah tidak? Amla ataukah tidak? Ya, itu demikian. Jadi ya syukura ragu. Wah, itu begitu. Ya, itu. Lakinis syarih akan tetapi pensarah, ya. Jadi pensarah di sini jadi bisa dilihat dari apa, ada catatan kaki undur di sini. Oh, di sini tidak ada. Ini ada catatan kaki di sini ya. Khasya al-Ajhuriyah, Ajhuri atas Sara Az-Zurqani. Jadi di dalam nazam yang ke-9 ya. Itu apa? Zakaro anal muallif bada'an nadmi bil basmalah. Dia menyebutkan sang muallif yang menyusun kitab ini, yakni Imam Al-Baikuni, memulai bada'an nadma, memulai nadhamnya, syairnya bil basmalah dengan basmalah. Itu begitu, itu demikian ya ini. Jadi apa? Oleh di Sarah Khasya Al-Ajhuri ya, Al-Ajhuri. Itu dia mengatakan demikian. Jadi bismillahnya dulu baru abda'u bil hamdi musalla, tapi bismillah dulu ya. Itu demikian. Wa binaan ala hadza, dan dengan landasan, bina itu landasan bangunan ya. Wa binaan dan dengan landasan ala hadza, di atas ini ya, landasan di atas ini, takunu adalah al bada'atu huna, permulaan di sini adalah nisbiyah ya. Itu demikian. Jadi permulaan yang dinisbatkan kemana? Kepada kata atau kalimat sesudahnya. Jadi abda'u bil hamdi musolian itu terus. Jadi alhamdulillah ini permulaan yang nisbi, dinisbatkan kepada kalimat sesudahnya. Adapun bismillah ini permulaan yang hakiki, yang sebenarnya itu bismillah. Jadi setelah bismillah baru alhamdulillah. Ya, itu alhamdulillah itu permulaan nisbi, dinisbatkan kepada kalimat, kepada kata setelah alhamdulillah. Itu begitu.
Ya, jadi ada permulaan hakiki yaitu bismillah, ada permulaan nisbi yaitu alhamdulillah. Ada gitu. Ya, ini. Jadi wabinaan ala hadza, dan dengan landasan atas ini takunul bada'atu huna, adalah permulaan di sini nisbiyatan. Nisbiyatan itu nisbiyah. Ya. Jadi permulaan dengan hamdu itu nisbiyah. Ai binisbati lidukhuli fi mawdu'il kitab au sulbil kitab. Yakni ai tegese, ai maksude binisbati dengan penisbatan lidukhuli, yakni untuk masuknya fi mawdu'il kitab di dalam tema kitab au sulbil kitab atau yakni inti kitab. Ya, itu demikian. Wa qauluhu, ya, dan ucapannya sang muallif, ya, itu. Jadi abda'u bil hamdi musallian, bil hamdi musallian. Ini musallian dibaca nasab. Ya, kenapa? Ala annahu khalun, dia itu khal. Ya, itu. Abda'u ingsun miwiti bil hamdi kelawan maos alhamdu musallian khali maca sholawat. Nah, hal itu dalam keadaan hali moco solawat, nggih musollian, nggih musollian, nih kali moco solawat. Jadi ini nasab hal minadh dhamir fi abda'u, keadaan dari dhamir abda'u, ya itu demikian. Jadi apa? Sahibul halnya, ya itu demikian. Takdiruhu, perkiraan yang ada di dalam kalimat itu hala kauni musallian, keadaanku bersolawat itu. Wa makna alhamdu, dan artinya alhamdu. Kama qolal ulama, sebagaimana perkataan para ulama. Jadi bukan perkataannya Basuki Rahmat, tapi para ulama. Wa huwa wasful mahmud bil kamali mahabbatan wa ta'ziman. Jadi alhamdu itu adalah pensifatan yang dipuji dengan kesempurnaan, baik secara landasan cinta ataupun landasan pengagungan, ya. Jadi alhamdu kama qolal ulama, alhamdu kama sebagaimana qolal ulama, berkata para ulama. Ya. Stingkul diperhatikan nak ya. Jadi wudhu dulu ya, wudhu kalau ngantuk, wudhu masih ngantuk koprol dulu di belakang. Jadi biar apa? Hilang ngantuknya gelundung, nah itu nanti apa? Hilang ngantuk. Ya, itu demikian. Atau push up sana ya, itu nanti ngantuknya hilang, ada gitu. Push up 10 kali ya nanti hilang. Ya, ada gitu. Jadi dia adalah wasful mahmud, mensifati yang dipuji. Ya, ini katanya para ulama, qaulnya para ulama, yakni mensifati yang dipuji bil kamal, dengan kesempurnaan, mahabbatan, baik secara landasan cinta, wa ta'dziman, dan landasan pengagungan, itu alhamdu, ya. Fa inna wasfahu bil kamal, ya. Maka sesungguhnya pensifatannya yang dipuji dengan kesempurnaan, la mahabbatan, tidak karena landasan cinta, wala ta'dziman, dan tidak karena landasan pengagungan, walakin, dan akan tetapi khaufan, karena landasan takut, warohbatan, wedi, ya, takut karo wedi dia barohbah, ya, takut sama apa, ya semacam takut itu rohbah itu, ya, itu. Wasumya dzalika madhan, maka dinamakan itu madhun, bukan hamdun. Madahayam dahu madhan, bukan hamidayah madu hamdan, bukan.
Ya, madaha yamdahu madhan. Ya, itu bukan hamida yahmadu hamdan, bukan. Falhamdu, maka alhamdu, ya, kalimat kata alhamdu la buddha, harus ayakuna, adalah dia makrunan, diiringi bimahabbatil mahmud, dengan kecintaan kepada yang dipuji, wa ta'zimi, dan pengagungan kepada yang dipuji. Ya, maka falhamdu, maka yakni makna alhamdu itu la buddha, harus ayakuna, adalah dia itu makrunan, diiringi, disertai, ditemani dengan mahabbatal mahmud, bimahabbatil mahmud, dengan cinta kepada yang dipuji, wa ta'zimi, dan pengagungan kepada yang dipuji. Siapa yang dipuji? Allah. Jadi alhamdulillah, maknanya aku segala puji hanya untuk Allah. Maknanya diiringi dengan apa? Dengan landasan cinta Allah dan mengagungkan Allah. Ya, kalau landasannya takut, itu adalah madah. Ya, ada demikian. Wa qaulul muallif, dan ucapan sang muallif bil hamdi, dengan alhamdu, lam yadhkuril mahmud, tidak menyebutkan yang dipuji, ya. Itu tidak menyebutkan kalimat Allah yang dipuji. Abda'u bil hamdi musalliyan ala, mana ada Allah di sini, tidak disebutkan. Ya, itu gitu. Ya, di sini aku memulai dengan alhamdu, padahal yang dimaksud adalah alhamdulillah. Tapi tidak disebutkan lillahnya di sini, tidak disebutkan, ya. Ini. Wa qaulul muallif, dan ucapan sang muallif yang menyusun kitab ini, bil hamdi, dengan alhamdu, lam yadhkuril mahmud, tidak menyebutkan yang dipuji, walakinnahu ma'lumun, akan tetapi itu sudah diketahui bi qorinatil hal, dengan qorinatul hal. Apa qorinatul hal? Yang otomatis menyertai kalau alhamdulillah itu mesti lillah. Ya, bukan alhamdulillah Andre, bukan. Alhamdulillah Rifki, ya. Bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Ya, karena pujian yang tanpa diiringi dengan apa? Dengan pemberian nikmat yang patut hanya untuk Allah. Itu demikian, ya. Ini. Jadi lam yadhkuril mahmud, tidak menyebutkan lam yadhkuril mahmud. Jadi sang muallif ini tidak menyebutkan yang dipuji, yakni Allah. Walakinnahu, dan akan tetapi dia maklumun, sudah diketahui bi qorinatil hal, dengan qorinatil hal, keadaan yang menyertainya. Qorinatul hal itu keadaan yang menyertai, yang mengiringinya. Ya, otomatis sudah diketahui kalau pujian itu hanya untuk Allah. Kenapa? Li'annal muallifu muslimun, karena yang menyusun kitab ini adalah seorang muslim. Seorang muslim itu pujian hanya untuk Allah. Maka falhamdu yuqsad bihi hamdullahi subhanahu wa ta'ala. Ya, maka alhamdu yang dimaksud dengannya alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Wa makna sholat ala nabi, ya, itu. Dan arti solawat atas nabi, ya. Solawat atas nabi itu apa? Huwa tolabus sana alaihi, yakni meminta pujian atasnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya Allah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makna solawat. Wa hadza ma idza waqa'atis shalah minal bashar, dan ini adalah sesuatu apabila solawat itu terjadi dari manusia baca solawat. Amma idza waqa'atil minallah, adapun apabila terjadi dari Allah, Allah membaca solawat kepada Nabi, maknahu, artinya adalah sanaullah, pujian Allah Ta'ala alaihi, atas Nabi,
fil malail a'la, di depan malaikat-malaikat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi, maknanya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada Nabi di depan malaikatul a'la, malaikat yang ada di sisi Allah. Wa hadza qaulu Abil Aliyah, dan ini adalah pendapatnya Abul Aliyah. Ya, ini. Jadi Allaqahul Bukhari kitab tafsir suratul Ahzab, ya. Dan ini ditaklik, dikomentari oleh Imam Bukhari di dalam kitab tafsir surat Al-Ahzab, ya. Wa wasalahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi, dan mewasolkannya, menyambungkannya Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam kitab Fathul Bari saranya Sahih Bukhari. Wa amma man qal, dan adapun orang yang berkata, inna sholata minallahi, ya, sesungguhnya sholawat dari Allah, sholawatnya Allah kepada Rasul, takni, yakni yang dimaksud sholawat Allah kepada Rasul itu rahmatnya Allah kepada Rasul, ya. Fa inna hadzal qaul dhaif, maka pendapat ini pendapat yang lemah, ya, itu gitu. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi, ini maknanya rahmat kasih sayangnya Allah kepada Nabi, ini pendapat yang lemah. Yudhaifu qauluhu ta'ala, dilemahkan oleh firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 157. Jadi pendapat itu dilemahkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, yakni ayat berapa? 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ya, mereka itulah orang-orang yang terlimpah atas mereka solawat yang datangnya dari Rabb mereka, Tuhan mereka, warahmah, dan yakni apa, mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka. Ya, di sini apa? Laukanat as-shalah bimakna rahmah. Dan jikalau adalah solawat itu artinya rahmat, rahmah, lakana maknal ayat, sungguh adalah arti ayat ini, ulaika alaihim rahimatun mir rabbihim wa rahmah. Artinya apa? Itu rahmat-rahmat Allah yang banyak dari Tuhan mereka dan satu rahmat loh. Ini tidak benar kalau sudah digandeng ayat tadi taghayyur. Konsekuensinya harus ada perubahan makna antara sholawat dan rahmat, itu tidak sama. Nah, jadi kenapa ya pendapat sholawat Allah kepada malaikatnya kok diartikan rahmat? Ini lemah sekali pendapat ini. Ya, ini dilemahkan di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 157, ya. Ulaika sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Jadi sholawat dengan rahmat ini tidak sama artinya, ya. Itu demikian. Jadi seandainya sama, ya, nanti artinya ulaika alaihim rahmatun mir rabbihim wa rahmah. Itu gitu. Wa hadza la yastaqim, dan ini tidak istiqomah. Ya, tidak istiqomah, ya, itu demikian. Tidak tegak. Wal aslu fil kalam taksisu. Wal aslu fil kalam taksisu. Jadi hukum asal kalam itu apa? Jumlah. Ya, jumlah itu apa? Susunan kalimat. Ya, di dalam kalam itu hukum asalnya taksis, pendasaran. Nah, bukan takkid penguatan, tapi pendasaran. Fa idza qulna, maka apabila kita katakan innal makna, sesungguhnya arti rahmat mir rabbihim, rahmat dari Tuhan mereka, wa rahmat, dan satu rahmat, yakni syara atfun mumassilun ala mumassilin, maka menjadilah pengatofan, penggandengan itu sesuatu yang sama kepada yang sama.
Ya, sesuatu yang sama kepada yang sama. Lah artinya apa? Ya podolaan. Lah apa gunanya ditulis itu? Ya. Itu sia-sia, enggak ada makna. Itu begitu, ya. Itu. Maka yang sahih katanya beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fasahihu huwa, yang sahih dia itu adalah al-qaulul awal, pendapat yang pertama. Ya, itu gitu. Jadi sholawat itu yakni kalau datangnya dari seseorang kepada Allah bersolawat atas Nabi, yaitu apa? Yakni tolabus sana. Jadi mencari pujian yakni atas Nabi dari Allah Ta'ala. Sanjungan kepada Nabi dari Allah Ta'ala. Ya kalau sholawat Allah kepada Nabi, yaitu artinya pujian Allah di depan malaikatul a'lah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pendapat yang kuat. Kemudian kaulnya Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Muhammad khairin sebaik-baik nabi ursila yang diutus. Muhammadun huwa ismun. Jadi Muhammad itu adalah satu nama min asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakarallah, dan sungguh Allah telah sebutkan Allah Ta'ala telah sebutkan ismaini, dua nama, ya, min asma'in nabi, dari nama-nama nabi di dalam Al-Qur'an, wa huma Ahmad wa Muhammad. Makanya orang-orang Ahmadiyah mereka punya keyakinan Muhammad itu bukan penutup nabi tapi ismuhu Ahmad. Ya, sehingga nabinya apa? Nabinya namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu gitu. Jadi itu nabi yang terakhir, bukan Muhammad. Nah, itu. Ya, kesesatannya di sana, kesesatannya. Itu begitu. Jadi menganggap orang Ahmadiyah Rasulullah itu bukan penutup nabi. Nah, itu, ya. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya. Dan tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi Muhammad itu adalah apa? Yakni Rasul Allah dan penutup para nabi. Tapi khotam ini diterjemahkan oleh orang Ahmadiyah, khotam itu bukan penutup tapi cincin. Ya, kalau sampean nikah dulu maharnya cincin, ya. Itu angkah tukah wa zawwatuka bimahril khotamid zahab, dengan mahar cincin. Nah, khotam. Khotam itu diartikan cincin, maknanya apa? Nabi yang paling baik dari seluruh nabi, bukan nabi terakhir. Nabi terakhir itu yang ada di Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Kalau tidak meyakini itu nabi, maka batallah keislamannya. Maknanya Ahmadiyah itu mengkafirkan orang yang bukan Ahmadiyah karena tidak meyakini nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itu Mirza Ghulam Ahmad. Akhirnya diajak mubahalah, mati meninggal dalam keadaan apa? Dihinakan oleh Allah. Ya, itu gitu. Jadi kotorannya ini ada di seluruh badannya. Itu begitu. Ya, itu demikian, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ini, ya. Ini. Jadi Mirza Ghulam Ahmad. Jadi itu nama dari nama-nama Nabi. Di dalam Al-Quran Ahmad dan Muhammad. Amma Ahmadu, adapun Ahmad, faqad zakarahu naqlan an Isa alaihi salatu wassalam. Sungguh telah yakni sebutkan Allah, ya, menukilnya
menyebutkannya itu naklan secara menukil dari Isa. Ya, itu. Alaihi salatu wassalam, wa qad ikhtara Isa dzalika, dan Isa memilih yang itu. Imma li annahu lam yuha ilahi illa bidzalika, ya, bisa juga imma, ya, bisa juga li annahu, karena sungguhnya dia lam yuha, tidak diwahyukan, ilaihi, kepadanya, illa bidzalika, kecuali itu, ya. Wa imma, dan bisa juga li annahu, sesungguhnya dia yadullu ala tafdil, menunjukkan atas keutamaan. Fa inna Ahmad, karena isim Ahmad itu tafdilun fil asl, yakni apa? Isim tafdil atau isim tafdil. Tabdil itu melebihkan, mengutamakan. Contohnya kabirun akbar, akbar lebih besar. Ya, itu. Ghaniyun apa? Aghna, lebih kaya, itu gitu. Saghirun asghar, lebih kecil. Ahmad, lebih itu gitu. Jadi ini menunjukkan apa? Tafdil, itu gitu. Jadi Muhammad, tapi di apa? Diutamakan oleh yang menyebutkan sehingga dia memanggil Ahmad. Tapi sama Muhammad dan Ahmad, itu demikian. Ya, ini. Kama taqulu fulanun Ahmadun nas. Ya, seperti engkau katakan si fulan itu orang yang sangat, yang paling terpuji di antara manusia. Ahmadun nas. Ya, orang yang paling terpuji, ini isim tafdil menunjukkan keutamaan, kelebihan af'al. Kabir akbar, sohir asghar, itu gitu. Muhammad Ahmad, itu gitu. Lebih terpuji. Walakinnal aqrab anallah ta'ala auha ilai bidzalika lisababaini. Akan tetapi yang lebih dekat dari kebenaran bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, yakni bidzalika itu lisababaini, karena dua sebab. Huma, yang keduanya itu adalah likay yubayinu li bani Israil anan nabi wa ahmadun nas wa afdaluhum. Ya, kenapa Allah wahyukan kepada Rasulullah di dalam Al-Quran nama Muhammad itu ada dua, ada Ahmad, ada Muhammad. Kenapa? Yang pertama, likay yubayinu, supaya menjelaskan, li bani Israil, kepada bani Israil, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ahmadun nas, dia itu manusia yang paling terpuji, wa afdaluhum, dan yang paling utama dari mereka. Ini. Jadi supaya disampaikan kepada Bani Israel, Yahudi Nasrani. Ya, ini Ahmad ini yang paling terpuji, paling itu begitu, manusia paling terpuji, yang paling afdal, ya. Itu demikian. Yang kedua, likay yabtaliya Bani Israel, wa yamtakhinahum, ya, itu. Supaya apa? Menguji Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub. Bani itu anak cucu, Israel itu Nabi Yakub. Ya. Oleh karena itu kalau negara itu disebut negara Israel, tidak pantas itu negara Yahudi. Kenapa? Nabi Yakub itu orang soleh. Kenapa diceluk, kok dipanggil di dalam Al-Quran Bani Israel? Kenapa? Ya, karena kalau orang Arab dipanggil bapaknya itu untuk hal yang terpuji. Ya, ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, jadilah kamu seperti bapakmu Israel. Itu maksudnya begitu panggilan dalam bahasa Arab. Ya Bani Israel, itu gitu. Ya, wahai anak cucu Israel, itu gitu. Ya, ini. Jadi supaya seperti kakeknya, dadi wong apik, ya, koyok nenek moyangmu, koyok buyutmu, koyok bapakmu, nah, koyok kakekmu. Wah, itu disebutkan begitu maknanya.
ya di dalam bahasa Arab. Nanti kalau kita ngaji tafsir di situ ada penjelasan, ya. Kenapa kok dipanggil kakeknya? Nah, itu gitu. Jadi bangsa Arab begitu. Likai supaya untuk yabtali menguji Bani Israel. Ya itu gitu. Yamtakhinu sama dengan yabtali. Bala ya imtihan itu ujian, menguji mereka. Wadzalika dan yang demikian itu li'annan nasara karena orang-orang Nasrani berkata, qalu mereka berkata, innalladzi basyarna bihi Isa, ya sesungguhnya yang ya innalladzi sesungguhnya yang basyarona memberikan kabar gembira kepada kami bihi dengannya, ya yaitu Isa. Jadi Isa memberikan kabar gembira kepada kami dengannya. Huwa Ahmad, dia itu adalah Ahmad. Waladzi ja'alil Arab dan yang datang kepada orang Arab. Huwa Muhammad, dia itu Muhammad. Wa Ahmad ghairu Muhammad, Ahmad itu bukan Muhammad. Ini ujian bagi orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Itu demikian. Makanya disebutkan dua-duanya di dalam Al-Quran. Muhammad itu ya Ahmad. Maksudnya begitu. Ya, itu. Kalau Nasrani enggak. Di dalam Injil itu namanya Ahmad. Yang datang ini kan Muhammad. Kan begitu ya. Ini. Fa inna Ahmad lam ya'ti ba'duh. Maka sesungguhnya Ahmad tidak datang sama sekali. Lam ya'ti ba'duh. Ya, gak teko blas. Endi Ahmad gak ono sing teko Muhammad. Makanya turun ayat ada ismuhu Ahmad. Nah, itu begitu. Ayo gelem ndak ngikuti Muhammad. Nah, itu gitu. Ya, itu maknanya begitu. Walakin naqulu lahum ya itu. Wa haula'i qala Allahu fihim. Maka mereka itu Allah taala berfirman tentang mereka, ya ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh, ya. Adapun orang-orang yang di dalam apa? Hati mereka ada zaigh, ada apa? Kebengkokan. Ya. Fayattabi'una ma tasyabaha, mereka mengikuti yang subhat, yang samar-samar, tasyabaha. Ya, yang samar-samar. Ini mutasyabihat. Ya, yang samar-samar. Minhu darinya. Sing gak jelas dieloi, sing jelas gak gelem melo, ini keliru, ya. Itu. Walakin naqulu lahum, ya akan tetapi kita katakan kepada mereka, inna qaulakum, sesungguhnya ucapan kalian, inna lam ya'ti ba'du, sesungguhnya tidak datang sama sekali, kadzibun itu dusta. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qal, karena Allah Ta'ala berfirman, yakni fi nafsil ayat, di dalam ayat itu, ya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Falamma maka tatkala ja'ahum, ya telah datang Rasul tadi kepada mereka, orang Nasrani, orang Yahudi, bil bayinat dengan bawa penjelasan yang jelas gamblang. Qalu, mereka berkata Yahudi Nasrani, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nah, itu demikian. Ini sihir yang nyata katanya begitu. Ya, Rasul dianggap tukang sihir, isok nyihir wong. Ya, wong benci dadi katut. Nah, itu tukang sihir. Ya, ada Rasulullah, yakni apa? Dianggap tukang sihir. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Ini lu Masya Allah. Ya, kita lanjutkan besok. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.